Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Kita lanjut ya tutorial mengenai Visual Basic for Application. Nah, kita akan membahas mengenai looping lagi, yaitu for each. For each ini hampir mirip seperti for next yang kemarin, tetapi untuk for each ini lebih ke arah dalam grup atau kumpulan beberapa elemen. Tonton video ini sampai selesai dan let's go. Nah, untuk sintaknya yaitu kita harus menuliskan for each, kemudian elemennya, kemudian elemen tersebut harus berada di dalam sebuah grup. Kita contohkan misalnya di sini sheet, satu sheet ini berarti satu elemen ya. Kemudian elemen tersebut tergabung dalam sebuah sheet, banyak sheet ya, kelompok sheet. Nah, itu yang dimaksud dengan grup. Kemudian statementnya itu optional. Kemudian kita masuk ke next, ini sifatnya optional juga. Kita lanjut saja, langsung kita contohkan. Kita ambil insert, lalu kita ambil modul pada jendela makronya. Kita buat di sini subroutinnya, kita buat misalnya tes 1. Di sini kita buat for each. Kemudian kita misalkan sebuah elemennya itu sebuah worksheet, kemudian in worksheet. Di sini ada tanda-tanda S, kata-kata S yang artinya kumpulan ya, kumpulan worksheet. Kemudian kita anggap saja di mana worksheet tersebut kita akan mewarnai sebuah tab colornya dengan VB blue. Kemudian kita buat next WS. Apabila kita jalankan, itu otomatis akan membuat semua sheetnya berwarna biru. Nah, apabila kita buat sebuah deklarasi, otomatis ini kita akan membuat pemaksaan agar terbuat deklarasi ya, option explicit. Kemudian di sini kita buat dim di mana WS-nya as worksheet. Worksheet ini ya. Nah, jadi kalau di sini worksheet hanya satu tunggal, berarti di sini yang ini kelompoknya dengan tandanya S di belakangnya ya. Kalau dideklarasikan akan seperti ini sama ya, atau kita buat red di sini akan berubah seperti ini ya, warna merah. Nah, kalau untuk teman-teman ingin membuat apabila diklik saja akan berwarna merah, kita buat di sini sebuah logika if active sheet name sama dengan WS name. Nah, dan kalau kita lihat di sini ya, kalau di immediate-nya, immediate ini dilihat, kalau tidak ada kita tampilkan seperti ini ya, di view, kemudian di immediate windows. Nah, akan tampil, kita lihat ya hasilnya active sheet name, maka akan terbuat di sheet 1. Apabila saya aktif di sheet coba, saya lihat akan menghasilkan nama coba. Seperti itu juga apabila saya aktif di sheet 4, itu akan menghasilkan sheet 4. Nah, WS name ini artinya sama dengan WS yang sedang kita jalankan, jadi akan menghasilkan true apabila sama. Kemudian else-nya yaitu kita samain aja ya, kita buat white and if. Karena di sini if kita tutup dengan if, kita jalankan, maka yang berwarna merah hanya sheet yang aktif saja ya. Kita klik di sini, kita jalankan, akan otomatis berwarna merah. Nah, untuk agar dia otomatis berwarna merah apabila kita klik-klik saja, kita buat di sini di masing dalam modul sheetnya, kita buat di sini worksheetnya dengan eventnya itu aktif ini. Nah, kita ini bisa dihapus, kita panggil aja ini tes satunya dengan memanggil call tes 1. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita pastikan ke masing-masing sheetnya ya, seperti ini. Kemudian apabila kita jalankan seperti ini, dia akan berwarna merah. Nah, keuntungannya kalau menggunakan for element group nih, apabila ada sheet baru, nah ada sheet baru, dia otomatis akan menyesuaikan dengan sheet tersebut. Ini kan ada tambah sheet baru, otomatis kita masukkan juga seperti ini ya. Nah, dia akan mengikuti juga ya.
tidak seperti for i kemarin. Kalau for i kemarin kalau kita membuat sheet 1 sampai sheet 5, maka yang akan terbaca hanya sheet 1 sampai sheet 5 saja. Kali ini kan otomatis membaca setiap dalam grup. Ini untuk dalam sheetnya. Kalau untuk dalam ranknya, misalnya di sini saya sudah punya beberapa kata di dalam sebuah rank B2 hingga rank B9 ya. Kita coba di sini contohkan lagi. Sub tes yang kedua ya. Di mana kita buat for edge rank, misalnya sheet, bukan rank ya, cell saja, cell in rank. Ranknya yaitu dari rank B2 hingga B9. Kemudian misalnya kita akan melakukan hidden, dimana if cell sama dengan mata ini mata, dan cell row-nya kita hidden ya, sama dengan true. And if di sini untuk deklarasinya kita buat dim cell as rank. Jadi untuk cell deklarasinya adalah rank ya. Apabila kita lihat di sini di objek browser, kita lihat di VBA projectnya ya, kemudian di sheetnya lah berarti ya, kita lihat di sini kalau ada sebuah cell itu memang deklarasinya adalah rank, bukan cell lagi deklarasinya ya. Jadi ini sudah betul sebuah tipe datanya untuk melakukan deklarasi. Apabila kita jalankan ini seperti ini, ada error di sini ya. Seharusnya kita tutup dulu dengan next cell seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, maka setiap kata yang ada matanya itu akan terhidden otomatis seperti ini. Kita unhidden. Demikian video ini mengenai looping untuk for edge. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai do until dan do while. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.